Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ismerita SPD MPT selaku dosen pengampu. Saya Agustiani dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi keuangan dengan judul aset tetap berwujud. Nah, di sini ada pengertian dari aset tetap. Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik, yaitu pertama memiliki bentuk fisik karena bentuk dan ukurannya jelas, kedua digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk dijual kembali, ketiga bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan. Aset ini dinamakan dengan properti pabrik dan peralatan atau aset tetap, bisa disebut dengan fixed asset. Lalu ada bentuk-bentuk aset tetap berwujud dikelompokkan menjadi 3, yaitu aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, tidak dilakukan penyusutan. Lalu ada aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Dilakukan penyusutan harga perolehannya disebut depresiasi. Lalu ada aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak bisa digantikan dengan aset yang sejenis seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Dilakukan penyusutan harga perolehannya disebut dengan depresi. Lalu ada cara-cara perolehan aset tetap. Di sini ada beberapa cara. Pertama, cara pembelian tunai. Cara pembelian tunai, aset tetap berwujud yang dibeli secara tunai dicatat dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Jurnalnya seperti tanah di debit, pada kas di kredit. Lalu ada cara pembelian secara angsuran. Nah, untuk cara pembelian secara angsuran ini, apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Nah, untuk bunga selama masa angsuran, baik yang jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Lalu yang ketiga ada pembelian secara lump sum atau gabungan. Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut. Lalu yang keempat, cara perolehan melalui pertukaran. Nah, di sini ada 2 cara, yaitu ditukar dengan surat berharga dan ditukar dengan aset tetap lainnya. Nah, namun untuk ditukar dengan aset tetap lainnya pun ada 2 pertukaran, yaitu pertukaran aset tetap yang sejenis dan pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Nah, untuk pertukaran dengan surat berharga itu aset tetap dapat diperoleh dengan menukarkan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan, misalnya saham dan obligasi. Harga perolehan aset tetap adalah sebesar harga pasar surat berharga yang digunakan penukarnya. Lalu ada perolehan melalui pertukaran yang ditukar dengan aset tetap yang lainnya, di mana di sini ada 2 pertukaran, yaitu pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis dan pertukaran aktiva tetap sejenis. Nah, untuk pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama. Namun, untuk pertukaran aktiva tetap
sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama. Nah, menurut PSAK nomor 16, laba atau rugi yang timbul akibat perbedaan nilai wajar aktiva tetap yang diperoleh dan yang diserahkan tidak boleh diakui, sehingga selisihnya akan digunakan untuk mengkoreksi nilai wajar aktiva yang diperoleh. Yang kelima itu ada aset tetap yang dibangun sendiri. Nah, mengapa alasan perusahaan membuat atau membangun sendiri aset tetap? Yaitu untuk memanfaatkan kapasitas yang menganggur dan menghemat biaya cost saving. Nah, di sini ada dua metode untuk menangani FOH atau factory overhead yang tidak dapat ditelusuri, yaitu pertama incremental cost method dan yang kedua ada cost insurance principle, di mana incremental cost method itu kenaikan FOH di atas normal saja yang dibebankan sebagai penambah harga perolehan aset tetap yang dibangun. Dan untuk cost insurance principle, factory overhead dialokasikan berdasarkan tarif pada pembuatan aset dan produksi. Nah, di sini ada contoh pembelian secara angsuran. Nah, pada tanggal 3 April 2010 PT Purin membeli sebidang tanah seharga 50 juta, di mana diantaranya 20 juta dibayar tunai, sedangkan sisanya diangsur sebanyak 3 kali atau 3 bulan. Atas saldo yang belum dibayar, perusahaan dibebani bunga sebesar 10%. Jurnal untuk mencatat pembelian tanah dan angsuran yang dilakukan adalah, nah di sini bisa dilihat dari tabelnya ya. Di tanggal 3 April 2010 PT Purin melakukan pembayaran secara tunai dengan nilai 20 juta dan sisa angsurannya sebesar 30 juta. Nah, untuk 30 jutanya ini diangsur selama 3 bulan. Dan untuk angsuran pertama itu di tanggal 3 Mei 2010 senilai 10 juta. Lalu bunganya diperoleh 3 juta dari 10% dikali sisa angsuran, yaitu 30 juta. Jadi nilainya 3 juta. Untuk kas yang harus dibayar itu senilai 13 juta. Itu diperoleh dari 10 juta ditambah 3 juta. Lalu sisa angsurannya menjadi 20 juta. 20 juta itu diperoleh dari 30 juta dikurangi angsuran pertama, yaitu 10 juta. Lalu untuk angsuran yang kedua di tanggal 3 Juni 2010 dibebankan senilai 10 juta dan bunganya itu 2 juta diperoleh dari 10% dikali 20 juta menjadi 2 juta dan yang harus dibayar senilai 12 juta. 12 juta diperoleh dari 10 juta ditambah 2 juta. Untuk sisa angsurannya menjadi 10 juta itu dari 20 juta dikurangi 10 juta menjadi 10 juta. Untuk yang angsuran ketiga itu di tanggal 3 Juli 2010 senilai 10 juta dan bunganya menjadi 1 juta dari 10% dikali 10 juta. Lalu kas yang harus dibayar menjadi 11 juta dan sisanya lunas. Nah, di sini bisa terlihat ya, angsuran total angsurannya 30 juta, bunganya menjadi 6 juta selama 3 bulan dan kas yang dibayarkan itu menjadi 46 juta. Nah, untuk jurnalnya pertama transaksinya itu ada pembayaran senilai 20 juta di mana jurnalnya
mesin di debit 50 juta, utang 30 juta di kredit, dan kas 20 juta di kredit. Nah, untuk angsuran pertama dengan jurnal, utang di debit 10 juta, biaya bunga 3 juta di kredit, dan kas 13 juta di kredit. Dan untuk angsuran kedua pun sama dengan angsuran pertama jurnalnya, utang 10 juta di debit, biaya bunga 2 juta di kredit, dan kas 12 juta di kredit, dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua ini ada pembelian gedung mengalokasikan antara harga tanah dan harga gedung, di mana ini cara pembelian secara lapsam atau gabungan. Nah, PT ABC membeli aset tetap dari perusahaan yang masih dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli berupa tanah, bangunan, dan mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lapsam. Total pembelian 80 juta. Harga pasar setiap aset tetap adalah sebagai berikut: gedung 25 juta, tanah 50 juta, mesin 25 juta. Hitunglah harga perolehan setiap aset tetap. Jadi perolehan harga di setiap aset tetap itu sebagai berikut. Gedung 25 juta dibagi 100 juta. Nah, ini 100 jutanya itu diperoleh dari nilai gedung 25 juta ditambah tanah 50 juta ditambah mesin 25 juta menjadi 100 juta. Nah, 25 juta, harga gedung 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan 20 juta. Untuk perolehan tanah 50 juta harga tanah dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan hasilnya 40 juta. Nah, untuk perolehan mesin 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan 20 juta, itu untuk hasil perolehan mesin senilai 20 juta. Nah, untuk jurnalnya, gedung di debit senilai 20 juta, tanah di debit senilai 40 juta, dan mesin di debit 20 juta, pada kas atau bank di kredit senilai 80 juta. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Apa pengertian dari agio dan disagio, dan bagaimana cara pencatatan nilai nominal agio dan disagio itu sendiri? Cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan presentasi ini dapat diterima dengan baik. Dan apabila pemaparan saya ini ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.